Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan diberi kelancaran, dan juga di kesempatan hari ini kita sampaikan selamat datang teman-teman yang baru datang di channel kami. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami agar kita bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Oke pemirsa, kesempatan hari ini tampaknya juga kalau kita menyikapi beberapa fenomena atau beberapa musibah yang terjadi di belakangan ini, mungkin itu semua adalah teguran dari Yang Maha Kuasa, dan juga yang jelas semua itu kembali pada diri kita masing-masing, kembali pada pola pikir kita masing-masing pemirsa ya. Karena semua itu bukan dari mana-mana, tapi dalamnya dari kita semuanya. Kalau kita melihat beberapa kejadian, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir, terjadinya beberapa musibah yang melanda di negara kita, itu semuanya adalah bagi saya itu hanyalah teguran dari Yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberi teguran dan kita masih diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik. Karena kita yakin bahwasanya semua manusia itu terlahir dari unsur yang sama menurut saya. Unsur yang sama. Kita terlahir itu dari dari fitrah atau dari suci, karena kita lahir secara suci menurut saya. Dan berdosanya atau tidak itu tergantung dari orang-orang yang mendidik kita. Oke pemirsa, ini kita bilang orang-orang yang mendidik kita. Nah ini pemirsa, ini sangat erat sekali, sangat penting sekali, harus kita sampaikan di sini ya. Harus kita sampaikan, mohon maaf ada sepeda terlewat, mohon maaf, harus kita sampaikan. Ini semua itu berawal mula dari diri orang-orang sebelum kita, tim saya. Tapi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita. Kalau mana kita berada di lingkungan orang-orang sehat, insya Allah kita juga akan menjadi orang-orang sehat. Nah itulah titik awalnya. Bayi lahir ini ibarat kertas kosong. Bagaimana kita mengisi kertas itu? Bagaimana kita mendidik putra-putri kita ya, mengisi atau memberi ilmu pada putra-putri kita. Kalau dari dini kita bekali dengan tata krama yang sopan, tata krama yang punya unggah-ungguh terhadap orang-orang sekeliling. Ini nantinya juga sangat berpengaruh kepada pola pikir anak kita. Dan tidak kalah lagi, ini adalah pola pikir kita sendiri. Pola pikir kita sendiri ya. Dan jangan sekali-sekali Anda istilahnya berkata kasar di hadapan anak-anak kita. Karena itu juga sangat refleks terhadap putra-putri kita ya. Setelah misal kita bilang, pokoknya yang di luar norma kita, itu akan berpengaruh kepada putra-putri kita. Karena
sikap kita itu menjadi cermin dari anak-anak kita. Oke, apalagi di era seperti ini pemirsa ya, kita itu sangat sulit sekali, sangat sulit untuk mendidik putra-putri kita. Sangat sulit ya, karena kita terbentur dengan beberapa faktor. Kita terbentur beberapa faktor menurut saya. Jadi mari bersama-sama kita memanage waktu kita, terutama kita yang sibuk nih ya, yang sibuk di kantor, yang sibuk di karyawan atau yang lain. Ini sangat rentan sekali karena perhatian terhadap anak-anaknya itu sangat berkurang, karena juga terbentur waktu, terbentur jam kerja. Sekarang kita bilang aja jam kerja ya. Kalau jam kerja biasanya mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Itu jam 4 baru pulang dari tempat kerja. Sementara jam 7 atau jam setengah 8 kita udah mulai berangkat kerja. Nah ini udah berapa waktu yang dihabiskan untuk kerja. Terus kita pulang sore saya mungkin dari kantor jam 4 pulang jam 5, anak udah lelah. Nah, di mana perhatian kita terhadap anak kita ya? Kita dituntut sementara. Seperti yang di awal tadi, kertas putih tergantung yang mengisi kertasnya, arti coret abang, arti coret hijau, itu tergantung orang tuanya. Itu yang semakin berat kita semuanya. Di era seperti ini, tantangan semakin berat, ekonomi juga semakin sulit, dan kalau kita tidak membekali putra-putri kita dengan ilmu yang bermanfaat, ini sangat bahaya sekali bunda ya, sangat bahaya sekali. Lain dengan masa kecil kita dulu, lain di era 80 lah, lainnya karena belum banyak pengaruh faktor teknologi, belum banyak pengaruh. Jadi kalau orang yang setara dengan saya dulu, terus sekali dibilang orang tua, kamu jangan kesana, ya kita bisa nurut. Tapi kalau anak sekarang lain saya, anak lain dan lain. Dibilang jangan malah bergerak. Itulah. Kadang ada anak yang berani membentak sama orang tua. Itu sangat apa yang ngarani ya, sangat ironis menurut saya, sangat ironis. Sementara kita berbalik kepada masa lalu. Saya pribadi dulu belum pernah saya ya, jangan pernah terjadi kalau saya membentak kedua orang tua saya, jangan pernah. Karena pamali, kalau kedengaran dari putra-putri kita itu pamali sekali ya. Malu kita sebetulnya ya. Makanya mari bersama-sama kita menjaga putra-putri kita. Kita isi pola pikir putra-putri kita dengan yang positif. Terkadang kita harus meluangkan waktu untuk menegur anak kita ya, menegur. Tapi mungkin triknya itu sangat beda sekali dengan orang-orang ya. Kalau kami dulu, kami ya, negur anak putra, anak-anak saya, yang anak pertama maksudnya ya, anak pertama itu nggak pernah ya saya itu negur beliau di hadapan teman-teman, nggak pernah. Memang saya jaga karena kita tahu mental anak ya. Nanti kalau anak ditegur di hadapan teman-teman pasti malu, ya. Makanya kalau aku menegur anak-anak saya itu saya ajak jalan-jalan, saya ajak apa kesukaan beliau itu aku ajak ke sana.
Seumpama minimal lah, minimal kalau anak kita sukanya makan bakso, kita ajak makan bakso bersama keluarga. Kita ajak makan bakso, ngomong-ngomong, dan kita mulai memperingatkan beliau di waktu itu ya, karena kita harus tahu anak kita itu kalau dibilang di hadapan teman-temannya pasti malu, pasti minder dengan teman-temannya. Saya pribadi tuh kalau ngomong saya gitu, saya ajak ke warung, saya tegur dia, karena teman saya begini, lebih baik menegur anak di luaran daripada menegur di rumah. Itu karena di rumah itu kita juga malu ya, kita udah malu karena kita udah berumah tangga lama, udah ada berumah tangga itu ya, alhamdulillah saya pribadi udah sekitar 23 tahun kami berkeluarga, alhamdulillah, dan semuanya lancar saja ya, lancar saja. Makanya ini juga jadi motivasi ya bagi pemirsa semuanya. Mari bersama-sama kita jaga putra-putri kita, mari kita didik putra-putri kita. Jangan biarkan putra-putri terlarut dalam era seperti ini. Boleh ya, satu boleh, anak pegang HP boleh, tapi harus tahu waktu. Tahu waktu, karena itu juga sangat berpengaruh sekali kepada pola pikir mereka. Pola pikir mereka. Kita ajak nonton beliau, tontonan yang positif. Jangan nonton yang positif, dan jangan pernah menunjukkan penonton yang negatif, karena sangat rentan dan bahaya sekali. Oke. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga menyampaikan terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya, kepada rekan-rekan semuanya yang sudah support channel kami di Jatim Mulia New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Yang support channel kami, terima kasih. Dan saran dan kritik Anda tentunya masih saya tunggu di nomor WA kami ya. Tentang kami ada di nomor WA-nya, silahkan. Kalau saya punya kesalahan atau yang lain, mohon ditegur saya. Mohon ditegur, karena ya itu tadi, kita tuh memerlukan teguran dari Anda. Dan juga kami sampaikan selamat datang teman-teman yang baru datang di channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar nantinya bisa lebih berkembang, bisa memberikan yang terbaik untuk Anda dan semuanya. Dan juga tak lupa kita sampaikan salam hormat saya untuk teman-teman semuanya. Salam hormat saya untuk sesepuh saya, juga orang-orang yang ada yang sudah setara dengan saya. Kita sampaikan salam hormat. Semoga kehadiran kita bisa menjadi motivasi bagi Anda semuanya, bagi para pemirsa semuanya. Oke pemirsa, intinya hari ini, mari kita jaga putra-putri kita. Kita didik dengan hal-hal yang positif, dan kita jaga, harus kita bisa memanage waktu untuk putra-putri kita, karena putra-putri kita sangat memerlukan perhatian dari kita. Jangan manjakan putra-putri kita. Sekali lagi, jangan dimanja, dan juga jangan sekali-sekali membatasi teman saya, karena lain ya, membatasi dan memanja lain. Karena kita tahu ya, kemudian dari anak kecil itu kemampuannya masih gitu. Dan tolong diajari agama yang kuat. Apapun agama Anda,
apapun agama Anda, mari kita didik putra-putri kita dengan keimanan yang kuat untuk menjaga tata krama sopan santun terhadap sesama. Itu pemirsa intinya. Salam untuk keluarga dan akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.